tiba-tiba pasar modal jadi ngetop nih, ya. Ya beberapa hari atau bulan terakhir nih banyak orang ngomongin pasar modal ya. Jadi ngetop lah, istilahnya ngetop tuh ya. Cuma saya tidak akan menambah suasana supaya lebih top lagi, enggak. Saya hanya ingin mencoba mengingat-ingat otoritas pasar modal, apakah itu bursa efek, apakah itu OJK, apakah itu bahkan para pelaku-pelaku pasar modal itu harus ingat, harus menjaga supaya transaksi-transaksi saham itu wajar, teratur, dan efisien. Ini yang saya khawatir dilupakan gitu loh. Saking sibuknya di pasar, akhirnya lupa bahwa tugas mereka adalah membuat pasar saham itu wajar, teratur, dan efisien. Teratur dan efisien. Saya sebut dulu ya. Ya ini karena ini sebenarnya mudah dilakukan. Karena keteraturan dan efisien ini adalah menyangkut masalah sarana perdagangan, protokol perdagangan, protokol pengawasan, dan protokol penyelesaian perdagangan. Jadi infrastrukturnya itu harus membuat transaksi saham itu teratur dan efisien. Efisien itu artinya tidak mahal, dan teratur itu tidak berbelit-belit. Mudah, semua orang bisa masuk, bisa keluar. Ini tugasnya otoritas dimanapun, ya. Karena saya ini termasuk penggemar pasar modal ya. Saking gembarnya kepada pasar modal, saya pernah jadi direktur bursa efek. Nah, belakangan ini banyak orang bicara pasar modal, simpang siur, yang cukup membingungkan para investor, terutama investor-investor pemula. Ya. Jangan dibuat mereka takut. Itu tadi teratur dan efisien. Kemudian wajar. Apa sih wajar itu? Wajar ya kalau harga turun, kalau memang sedang turunnya punya alasan turun, jangan dipaksa untuk naik. Malah nggak wajar. Sebaliknya, kalau harga lagi naik, sepanjang naiknya ada alasannya, ya kan? Tahulah alasan orang naik kan. Itu kan demand dan supply kan, pertemuan antara permintaan penawaran. Faktor apa yang membuat orang ingin minta saham, dan faktor apa yang membuat orang supply saham, ada semuanya tuh. Udah pandai-pandai lah orang di pasar modal. Tapi jangan sampai kalau sedang naik, karena naik dengan alasan yang masuk akal, dipaksa turun. Dan sebaliknya, ketika turun, dan turunnya adalah dengan alasan yang memang harus turun, jangan dipaksa naik. Itu loh, itu namanya wajar. Rekayasa bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama oleh yang ada di pasar. Untuk kepentingan jangka pendek, misalnya direkayasa. Wah, ini karena sebentar lagi akan ada pidato, ya, akan didengarkan oleh semua orang, termasuk orang-orang luar negeri. Sahamnya harus naik supaya menarik. Ah, ini rekayasa jangka pendek yang membahayakan pasarnya itu sendiri. Kelak setelah itu, setelah pidato selesai, pasar akan terjungkal-jungkal karena naiknya naik tidak wajar, naik direkayasa. Jadi saya berharap pasar modal yang tiba-tiba menjadi top ini segera diluruskan, jangan sampai ngetopnya ini ngetop nggak jelas, gitu ya. Indeks harga saham tuh di mana-mana menjadi leading indikator perekonomian. Leading indikator. Jadi indikator apa yang sedang terjadi dalam perekonomian. Kalau Anda pakai jam digital yang mengukur detak jantung Anda naik,
Jangan jamnya yang di kotak-katik supaya indikatornya turun, bukan. Tapi jantungnya yang dibenarkan gitu loh. Jadi kalau indikator ekonomi yaitu harga saham IHSG naik atau turun, dan itu turunnya tidak wajar, naiknya tidak wajar, berarti ada yang tidak beres di perekonomian. Bukan indikatornya yang dikutak-atik supaya wajar. Salah. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya saya udah sejak pasar modal diresmikan tahun 77, saya masuk ke dalam dunia pasar modal tahun 78, jadi 1 tahun. Waktu itu pasar modal masih belum banyak yang suka lah, karena pemerintah ingin ada pasar modal aja. Makanya waktu itu katakan ini bukan, ini supply leader, bukan demand follower. Jadi dimulai dari supply dulu. Keinginan pemerintah untuk membuat pasar modal. Oleh karena itu dipaksakan ada pasar modal walaupun bertahun-tahun hanya satu emiten yang ada pada waktu itu. Nah, sejarah ini jangan sampai dilupakan supaya para pelaku pasar modal yang berikutnya jangan sampai terjebak dalam suasana, apalagi kalau bercampur aduk dengan kepentingan lain di luar pasar modal ya. Karena pasar modal itu ya pasar. Kalau beras, minyak naik, kelewatan naiknya karena dia hajat hidup orang banyak, silahkan direkayasa dengan terjun ke pasar, menjual dengan harga murah, operasi pasar gitu ya. Nggak apa-apa lah, tapi pasar modal bukan hajat orang banyak. Ini adalah indikator ekonomi yang bisa membuat orang memahami seperti apa nih ekonomi yang terjadi. Karena saham itu sendiri adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan yang itu adalah indikator ekonomi yang sedang kita jalankan. Produk-produk yang ada di balik saham itu yang sebenarnya menjadi underlying sebuah harga saham. Jadi jangan coba-coba direkayasa berlebihan. Sepanjang protokolnya perdagangan, protokol pengawasan sudah teratur dan efisien, cukup. Harganya wajar, udah pasti akan tercipta. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang menggemari pasar modal.